Halo teman-teman guru spesial, jumpa lagi dengan saya Dewi Nathan. Kali ini kita memiliki bintang tamu yang tidak asing lagi di dunia psikologi yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Kenalkan, beliau adalah. Iya, saya Nopel Juniza, sarjana psikologi Islam, magister psikologi psikolog. Saya psikolog klinis. Oke, apa kabarnya Bu Cu? Alhamdulillah baik. Sibukannya apa Bu? Menjalani tugasan ini? Biasa nggak berubah ya, mungkin dengan pemeriksaan psikologi, kemudian juga konseling-konseling juga gitu kan. Dan beberapa juga kayak edukasi ya, terkait dengan psikologi juga. Gitu. Sebagai informasi juga teman-teman, Bu Cu ini berdinas di kantor dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. panjang yang ini. Iya. DP3 AP2 kali. AP2 kali. Letaknya kalau yang ada di Kabupaten Bandung Barat di belakang dinas Perindah. Perindah. Iya, Perindah. Tapi kalau pelayanannya kita di mana? Mana satu. Baik Bu Cu. Iya. Ada satu hal tema yang unik yang mungkin tidak banyak teman-teman tahu ya. Ini ada tema bagus tentang kleptomania. Betul. Karena saya pikir kleptomania ini antara ada, tapi antara tiada, tapi sebenarnya ada gitu di tengah-tengah kita. Nah, jadi pertanyaan apa sih kleptomania itu? Jadi kleptomania itu kayak seperti gangguan juga ya, gangguan psikologi, dan ini berhubungan dengan gangguan perilaku yang mana itu mereka itu ada tindakan, ada keinginan untuk mengambil barang gitu ya, dan biasanya barang-barang yang mereka ambil itu yang tidak terlalu bernilai banget ya, beda ya kalau kita dengan pencuri gitu kan, dan barang-barangnya kan biasanya ya emang simpel-simpel aja gitu kan, nggak yang terlalu berharga bagi dirinya, aslinya ya tidak ada sesuatu hal nilai apa-apa yang kemudian bisa untuk mendukung kesehariannya gitu. Baik, dengan Bapak yang suka mencuri dengan kleptomania, secara definisi kan jelas berbeda. Nah, jelas banget. Tapi kalau kita lihat secara pengamatan, apa bedanya dengan mereka yang mengalami kleptomania dengan pencurian? Selain barang-barang yang diambil. Nah, itu aslinya kelihatannya itu pertama tadi bisa sampaikan ya. Kalau pencuri kan memang mereka itu barang yang dicuri itu memang bernilai ya, kayak uang gitu ya, atau misalkan handphone gitu ya, itu memang yang bernilai. Tapi kalau yang kleptomania biasanya benda-benda yang sederhana aja gitu, kayak mainan ya, mungkin kayak squishy gitu kalau anak-anak gitu ya, atau iya bisa bukan yang kayaknya dia mampu untuk membeli gitu ya, dia punya kemampuan untuk membeli itu. Contoh saya mampu untuk membeli itu gitu kan, tapi ada hasrat atau impulsif atau keinginan saya kemudian untuk mengambil benda itu gitu. Dan biasanya juga kalau klepto itu mereka itu bukan untuk dirinya sendiri gitu ya, bisa jadi dia itu pengen memberikan kepada orang lain. Jadi tujuannya bukan profit untuk dirinya, pure untuk dirinya, kadang memberikan ke orang lain gitu ya, kadang untuk dirinya juga. Dan satu lagi, kadang ada juga yang mereka itu akan mengembalikan. Sudah diambil Ada yang seperti itu, dia akan mengembalikan. Itu kayak ini saya tahu nih bendanya ini punya Pak Rio gitu, tapi saya ada keinginan hasrat, saya nggak mampu untuk nahan itu, saya ambil nih barangnya Pak Rio gitu ya, kemudian kembalikan lagi kalau keadaan saya udah stabil gitu ya. Dan ini juga kalau mereka yang kleptomania biasanya mereka akan cemas sebelum untuk mengambil. Kalau nggak diambil tuh kayak ada perasaan cemas sebelumnya gitu, dia nggak mampu, ada ketegangan di sana ya. Sedangkan kalau setelah dia mengambil dia merasa puas. Beda ya kalau pencuri ya gitu kan. Oke, cemasnya mungkin akan ada cemasnya, cemas dengan mengambil. Tapi kalau orang kleptomania kalau tidak diambil dia yang cemas. Ada ketegangan, ya benar, itu dia. Jadi itu merupakan perbedaan utama yang menjadi kelihatan banget ya pada kleptomania sama pencuri biasa. Lalu pertanyaan, apa sih yang menyebabkan dengan jadi kleptomania?
Banyak faktor ya kayak jadi ada secara biologis, punya riwayat keluarga yang mengalami gangguan obsesi kompulsif, tahu kan ya, yang misalkan berulang kali mencuci tangan gitu ya. Biasanya keluarga yang punya gangguan itu anaknya ada kecenderungan juga, atau keluarganya juga yang mengalami kleptomania. Kalau tidak keturunan juga. Ada, jadi itu kan berhubungan dengan kompulsif ya. Dan kemudian ada dari keluarga yang punya kecemasan, gangguan kecemasan, kemudian punya gangguan panik. Nah itu kecenderungan ada. Nanti pada mereka itu mengalami gangguan klepto itu ya secara biologisnya. Tapi kalau secara psikologisnya, misalnya ini bisa disebutkan ada rasa tertekan di masa kecilnya, masa kanak-kanak biasanya ya, masa kanak-kanaknya, atau misalkan dia korban kekerasan juga bisa mengalami itu ya. Orang tua yang pemakai narkoba ya, yang ibaratnya mengalami gangguan alkohol juga gitu ya, itu ada kecenderungan juga anak muda yang demikian. Selain dari itu yang sering mendapat tekanan, anak yang sering mendapat tekanan itu ada kemungkinan besar juga ya ketika remaja, atau nggak usah remaja deh, anak-anak itu pun udah bisa mengalami pelecehan. Usia paling kasusnya paling ditemui usia paling muda terdiagnosa itu usia berapa? Itu aslinya kalau dari kita DSM-5 itu tidak ada menjelaskan inti berapa, tapi usia anak-anak itu udah bisa. Anak-anak, remaja gitu kan, nah itu biasanya sampai dewasa. Lalu kalau secara psikologis, bagaimana caranya ibu sebagai psikolog mendiagnosa seseorang ini ada kecenderungan klepto nih? Gitu. Biasa tetap ya, nama prosedur kita observasi, wawancara, alat psikologi juga, terus kita nanyakan bagaimana kondisi keluarga. Toh misalkan dia anak keluarga mampu dan punya duit juga, dapat jajan juga, untuk hal benda-benda seperti itu kan asalnya kan dia bisa untuk mampu beli atau minta ke orang tua gitu ya. Atau misalkan dia bisa untuk beli sendiri, ngumpulin uangnya, jajan, nabung gitu. Nah itu sangat mungkin sekali bisa dilakukan gitu kan. Nah dari itu kita lakukan observasi, wawancara, alat psikologi juga, kita cek bagaimana kepribadiannya juga gitu ya. Sama kalau memungkinkan anaknya ya nanti ada kuesioner atau skala, kalau kita biasanya dengan skala untuk kleptomania gitu ya, kita ngelihat mungkin tingkatannya udah sejauh mana juga gitu. Lalu pertanyaannya gitu, ketika sudah terdiagnosa, ketika sudah terindikasi bahwa misalnya individu tersebut mengalami kleptomania nih, ada nggak sih pengobatannya gitu? Secara mungkin apakah ada terapi atau mungkin ada obat-obat khusus yang diberikan? Oke, ada ya. Kalau misalkan terkait obat, kita ngelihat dulu nih ya, durasi atau bahasa ibunya seberapa parah sih gitu kan. Kalau memang dia udah nggak bisa mengendalikan, misalkan ibu saya nggak mampu mengendalikan bu, saya sampai keringatan, sampai gini saya ada hasrat untuk mencuri itu gitu kan. Nah itu memang kita butuh obat gitu ya, obat dari psikiater. Apalagi kayak misalkan saya nggak mampu nahan, sampai kalau saya nahan ini akan hal terburuk yang terjadi ke saya. Nah biasanya itu memang kita butuh bantuan dari psikiater gitu ya. Tapi untuk dari psikiater juga perlu juga penanganan secara psikologi juga gitu ya. Psikoterapinya juga penting banget gitu ya. Kayak bisa kita melakukan CBT ya, CBT atau singkatannya cognitive behavior therapy gitu ya. Itu terkait bagaimana dia nanti bisa memanajemen juga, kemudian pemikiran-pemikiran negatifnya kita restrukturisasi lagi gitu ya. Apa yang dipikirkan, emang kalau kamu ngambil emang kenapa gitu kan. Itu banyak sih, yang banyak terapi yang bisa untuk dilakukan. Jadi selain dari terapi juga peran dari keluarga juga penting. Ya kalau misalkan ada berhubungan dengan masa lalunya, ya tetap juga ya masa lalunya juga kita obak-abik juga lah ya, kita obok juga gitu kan, karena biasanya itu tidak terlepas kalau enggak dari penyebabnya karena perilaku yang salah gitu ya.
pada saat sekarang gitu, bisa jadi juga ada masalah Masalahnya. kita lihat juga nanti Riwayat. dan iya riwayatnya, benang merahnya ini kenapa sih kok kemudian dia terbentuk sebagai seseorang yang mengidap dengan kleptomania. Lalu misalnya kita sudah mendapatkan diagnosa dari Ya. keluarga, teman, pasti kan akan suatu tindakan. Apa yang harus mereka lakukan? Yang pertama kali setelah mengetahui ini individu ini mengalami kleptomania, Oke. apa yang harus mereka lakukan pertama kali? Ini keluarga ya, keluarga sama kerabat dekat ya. Yang pertama yang harus kita lakukan pertama mendukung ya, baik sekali mungkin materi gitu ya, dari dukungan mental juga, karena kebanyakan bukan hanya kasus kleptomania aja, tapi kayak kasus-kasus yang lain ya, kebanyakan kan memang dukungan keluarga, support system dari keluarga itu juga gitu ya. Contoh bagaimana penguatan dari keluarga, dan kemudian keluarga ketika dia udah ada penurunan terhadap perilaku kleptonya, bukan kemudian malah wah ini lo jangan dia nuduh gitu kan, padahal kan dia udah berusaha kemudian untuk mengurangi perilaku itu gitu ya. Jadi kemudian ini jangan dia lagi dia yang mencuri gitu kan. Nah itu kan malah padahal bukan saya loh, padahal memang pure hilang gitu kan. Akhirnya dia ngerasa wah kayaknya keluarga saya belum benar-benar support saya, saya mungkin masih dilabelin sebagai orang yang klepto Atau gitu. jangan-jangan ada yang memanfaatkan situasi Iya, tadi ya, benar. oknum ngambil karena tahu ada kripto tadi akhirnya Ya benar, bisa banget gitu. Jangan-jangan dia tuh gitu kan. Biasanya mungkin file-file, mungkin dokumen, mungkin karena desainnya menarik, mungkin ya. Kalau kita kan nggak tahu ya alasan mereka mencuri kenapa gitu kan. Bisa jadi kemudian tertuduh gitu ya. Gitu. Ucup kan ini terkait dengan masalah konsekuensi ketika seseorang ini melakukan kleptomania. Tentu ada tanda petik hukuman yang akan mereka terima. Nah, Bucu juga sering berkecimpung di dunia hukum juga, terutama dipandang oleh Polres untuk menjadi salah satu konsultan juga. Kaitan terhadap kleptomania di dunia hukum bagaimana sih Bu? Apakah itu masih dianggap sebagai suatu bentuk pidana atau sama seperti mengalami gangguan orang dengan gangguan jiwa? Jadi kan ini kita harus garis bawahi dulu ya. Kalau gangguan jiwa itu kan ada yang berat, sedang gitu kan ya, sama ringan gitu kan. Dan kita lihat dulu kalau misalkan berhubungan dengan pidana, kalau ini curi mobil ya kan, nah itu kan biasanya kan wah ini kok dibilang klepto jadi bukan klepto gitu kan. Nah kita kan melihat dulu ya yang dicurinya apa, sama kemudian motif ya, yang namanya kalau berhubungan dengan hukum kita akan lihat nih motif dia untuk melakukan apa gitu. Apakah dia bisa untuk mengetahui benar salah yang dilakukan perilakunya gitu ya, atau misalkan lagi nih di sini kan kalau klepto tadi kan yang saya sampaikan bahwa dia ada rasa puas gitu. Nah bisa ditanyakan gitu kan dari situ. Memang kalau hal seperti itu ketika kita ini orang klepto tidak mencuri, memang harus melibatkan profesional ya. Tapi kalau kita lihat udah jelas bahwa dia ini mencuri bukan klepto ya nggak untuk profesional gitu kan. Tapi kalau misalkan benar ya memang butuh untuk profesional yang kemudian yang harus menjelaskan itu gitu kan. Dan kalau memang dalam keadaan klepto ya kita nggak bisa menghukum karena itu kan masih gangguan ya, kena di bawah alam sadarnya juga. Tapi menurut saya kecil kemungkinan orang klepto yang berhubungan dengan pidana, dikarenakan benda-benda yang curi mungkin karena yang sederhana tidak terlalu bernilai gitu ya. Tapi sejauh ini belum ada saya dapat kasus gitu ya, saya belum juga pernah baca kasus ya terkait dengan kleptomania kemudian mereka dihukum pidana. Ini sependek info saya gitu ya. Mungkin kalau Anda bisa jadi perlu untuk ditelaah lagi gitu. Dan jangan sampai ada oknum-oknum yang memanfaatkan ini yang saya klepto nih sebetulnya jadinya hilangkan. Hilang. Ya kita jangan sampai itu juga gitu, karena nggak mudah bagi kita tuh nggak mudah untuk mendiagnosa seseorang tuh klepto gitu kan, karena prosedurnya banyak yang harus kita periksa juga lumayan kompleks. Jadi kemudian kita bisa dia benar-benar nih klepto gitu. Itu yang paling penting. Apakah itu bisa sembuh? Bisa kan?
Ya, ini kemungkinan besar sangat bisa sekali gitu ya, karena memang tapi prosedurnya memang proses yang akan kita lakukan itu memang gak mudah gitu ya, gak bisa nggak satu kali sesi pertemuan kemudian sembuh gitu ya, karena apalagi kalau misalkan udah kanak-kanak gitu ya, dimulai pada kanak-kanak sampai kemudian dia dewasa dan kemudian dalam fase dua tiga kali pertemuan selesai memang nggak bisa, memang butuh prosedur yang panjang gitu kan, dan kemudian yang memang teknik-teknik yang digunakan juga ya mereka harus mengikuti prosedur itu gitu kan, memang berat kemudian harus mereka lalui gitu kan, tapi ya mau gimana lagi gitu kan, yang namanya juga obat pasti nggak pernah enak kalau udah dijalani gitu kan, nggak pasti akan merasa oh kok nggak nyaman sih gitu kan, tapi lama kelamaan kita jadi kebiasaan kan, jadi kayak contohnya minum obat kita jadi terbiasa ya udah saya minum obat gitu kan, sama juga kita terapi udah terbiasa jadinya ya saya mau pergi terapi gitu kan, jadi itu hal-hal itu yang kadang membuat bukan hanya penderita rekto tapi misalkan yang mengalami gangguan psikologi kayak merasa aduh konseling lagi lah, terapi lagi, iya gitu kan, aduh kayaknya progresnya saya juga nggak ada, padahal meskipun sedikit progresnya kan kita harus menghargai itu gitu, tapi mereka terkadang banyaknya yang pasien-pasien yang tidak sadar gitu ya, pengen kelihatan atau keluarganya yang bilang wah saya nggak ada perubahan, tapi kalau kita ngeliat makanya udah cukup perubahan dari ekspresinya ini udah kelihatan misalkan gitu kan, gitu aja. Penelitiannya mungkin nanti bisa konsultasi langsung dengan Ucut. Ucut buka dulu konsultasi juga, pakai juga ya. Mana Ucut? Di belakang Gapensi, di Kuala Tungkal tadi di Bungkara. Nanti saya akan cantumkan IG ya. Oke, boleh silakan. Saya akan cantumkan atau Facebook boleh juga. Oke, siap. Nanti siapa yang konsultasi bisa langsung ke Ucut. Untuk waktunya dari kalau saya Senin sampai Kamis saya itu jam sore sampai malam gitu ya, biasanya kami janji dulu ya, kalau Sabtu Minggu yang kemarin saya jam 4.30 sampai jam 5 sore ya. Malamnya seperti itu. Oke, saya catat teman-teman nanti kalau misalnya ada yang konsultasi bisa langsung berhubungan dengan Ucut. Baik Ucut, terima kasih banyak atas waktunya di sela-sela kesibukan ini sibuk banget teman-teman ya. Kegiatan banyak sekali, padat sekali, dan bisa meluangkan waktu buat teman-teman spesial. Terima kasih, semoga kegiatannya lancar dan Ucut selalu sehat. Amin, terima kasih Pak Dio, sukses juga untuk Pak Dio. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Aku, kamu, kita sekarang. Terima kasih. Iya.